Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Stakia, kelas M01 dengan NIM 2004075020028. Kali ini saya akan menjelaskan mind mapping dengan tema Capita Selecta. Capita Selecta memiliki 9 bagian, yaitu yang pertama, hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia dan diarahkan pada tujuan yang diharapkan agar dapat memanusiakan manusia. Adapun pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan psikis anak. Bagian yang kedua yaitu karakteristik pendidikan anak sekolah dasar. Fungsi pendidikan menurut Muhammad Ali dalam bukunya tahun 2009 yaitu dengan melalui pendidikan dasar maka peserta didik akan dibekali kemampuan dasar yang terkait dengan kemampuan berpikir secara kritis, membaca, menulis, berhitung, dan penguasaan dasar untuk mempelajari sains teks serta kemampuan dalam berkomunikasi yang merupakan suatu tuntutan kemampuan minimal dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, memberikan bekal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, memberikan kemampuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi kehidupan siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dan yang ketiga, mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan di SMP ataupun MTS. Selanjutnya bagian ketiga yaitu peranan guru, orang tua, dan masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar. Yang pertama, peran guru. Peran guru dalam proses belajar mengajar yaitu yang pertama, guru sebagai pendidik, kedua, guru sebagai pengajar, ketiga, guru sebagai sumber belajar, keempat, guru sebagai fasilitator, kelima, guru sebagai pembimbing, yang keenam, guru sebagai demonstrator, yang ketujuh, guru sebagai pengelola, kedelapan, guru sebagai penasehat, 9, guru sebagai inovator, ke-10, guru sebagai motivator, ke-11, guru sebagai pelatih, dan ke-12, guru sebagai elevator. Selanjutnya, peran orang tua. Peranan orang tua dalam pendidikan sekolah dasar yaitu yang pertama, pembiasaan dalam keluarga, yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, dan yang ketiga, mencegah dan menanggulangi kekerasan pada anak. Selanjutnya yaitu hakikat pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan pendidikan untuk hidup dalam masyarakat yang berpancasila, membantu siswa melampaui batas-batas budayanya dan memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk keterlibatannya di dalam wacana publik dengan orang yang berbeda dengan dirinya. Selanjutnya yaitu proses belajar anak usia SD. Proses belajar anak usia SD merupakan proses pembelajaran anak usia dini, ditekankan pada proses belajar melalui bermain. Hal ini dilakukan untuk melatih keterampilan dasar. Melalui kegiatan bermain, anak dapat melibatkan diri dan bereksplorasi untuk memperkuat hal-hal yang dimiliki dan menemukan pengetahuan baru. Bagian berikutnya yaitu pengembangan pendidikan karakter. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Tujuannya yang pertama yaitu menumbuhkan sikap atau sifat yang baik pada diri anak. Yang kedua, menumbuhkan kemampuan siswa dalam hal kemandirian, kreativitas, dan memiliki wawasan kebangsaan. Yang ketiga, membiasakan siswa berperilaku terpuji. Dan yang keempat, menanamkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan yang tanggung jawab. Nilai pendidikan karakter yaitu nilai agama, nilai Pancasila, nilai budaya, dan nilai pendidikan nasional. Bagian selanjutnya yaitu aturan profesi. Yang pertama, kode etik. Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Berikutnya adalah tugas guru. Tugas guru dalam bidang profesi. Seorang guru yang memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Maka dari itu, guru memiliki beberapa peran, diantaranya yang harus guru lakukan adalah guru harus berperan sebagai pendidik, berperan sebagai pelajar, berperan sebagai pembimbing, berperan sebagai pengarah,
berperan sebagai pelatih, dan juga guru harus berperan sebagai penilai. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan. Yang pertama, seorang guru dapat menjadi orang tua bagi murid-muridnya di sekolah. Yang kedua, seorang guru dapat menarik simpati para peserta didiknya. Dan yang ketiga, seorang guru dapat menjadi motivator dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Yang pertama, mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi WNI yang bermoral Pancasila. Yang kedua, mencerdaskan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Tripusat Pendidikan. Hakikat Tripusat Pendidikan secara terminologi atau istilah, Tripusat Pendidikan dapat diartikan sebagai 3 titik utama atau inti dalam membimbing dan mengasuh individu untuk mencapai tujuan pendidikan yang meliputi pendidikan formal, non-formal, dan informal. Kemudian jenis-jenis Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, fungsi Tripusat Pendidikan. Menurut Wahyudi tahun 2014, fungsi pendidikan sekolah adalah yang pertama, fungsi transmisi kebudayaan, yang kedua, fungsi menentukan serta mendidik peran sosial, yang ketiga, fungsi penyatuan sosial, dan yang keempat, fungsi mengembangkan karakter anak. Adapun dampak Tripusat Pendidikan, yang pertama, implementasi pendidikan keluarga, yang kedua, implementasi pendidikan sekolah, dan yang ketiga, implementasi pendidikan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu hubungan pendidikan. Penegakan hak asasi manusia di lingkungan pendidikan mewujud dalam bentuk hak untuk mengikuti pendidikan. Hak itu dimiliki oleh setiap orang sehingga pemenuhan hak tersebut berimplikasi luas. Untuk dapat memenuhi hak tersebut diperlukan adanya pemerataan pendidikan dalam pengertian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk dapat mengikuti pendidikan. Pemerintah juga perlu menyelenggarakan pendidikan yang bisa dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya. Sekian penjelasan dari saya terkait mind mapping yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.